pagi teman jalan, ketemu lagi bareng Reza Disastra dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan Let's Go. Hari ini kita bakal seru-seruan di negeri 1000 masjid, apalagi kalau bukan Pulau Lombok. Pulau yang berada di wilayah Indonesia Tengah ini selalu menawarkan hal-hal yang menarik untuk dieksplorasi. Kita akan nyobain wisata alamnya, kekayaan hasanah kulinernya, hingga yang baru digelar, pesona sport tourismnya yang pasti bisa menghibur hari minggunya kamu teman jalan. Nah, enaknya kita mulai dari mana ya? Ikutin kita terus yuk, jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan. Hai, udah waktunya kamu nonton Jalan-Jalan. Kali ini bareng Reza Disastra Dan juga Marcel Pungki. Kita sekarang udah ada di Lombok. Mau ngapain aja kita nih? Yang jelas kita mau eksplor wisata-wisata yang ada di sini, Cak. Oh, nggak cuma itu, Sel. Kamu Apa harus sih? tahu di Lombok ini digelar event triathlon internasional. Ironman 70.3. Triathlon tuh apa? Ah, ini nih. Kalau olahraga banget nih anaknya nih ya, Iya. sepedaan, renang, lari, pasti triathlon ini jadi ajang pembuktian. Ini tuh ibarat naik haji. Pasti wajib ikut dong. Harus lah. Kita gimana? Kita ikut Ya nggak? kalau ngeliat kondisi fisik kita sih kita mending nonton aja. Betul banget. Sama lihat-lihat wisata yang lain ya di Yuk, Lombok ya. Nikmatin Lombok. Yuk ikutin kita yuk. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, petualangan kita dimulai dari salah satu ikon Lombok, yaitu Pantai Senggigi. Sebagai salah satu daerah wisata yang paling tua di Lombok, pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar negeri. Pantai Senggigi berhadapan langsung dengan Selat Lombok. Selat ini merupakan pembatas antara Pulau Bali dengan Pulau Lombok. Jadi dari Pantai Senggigi, kamu bisa melihat gagahnya Gunung Agung. Nah, di Pantai Senggigi, kamu nggak cuma bisa nyantai aja di pinggir pantai. Kira-kira Marcel dan Reza mau ngapain ya? Jalan-jalan, let's go! Nah, teman jalan, jadi di Pantai Senggigi ini kalian tuh bisa ngelakuin banyak hal. Bisa snorkeling, bisa juga naik personal watercraft, atau keliling naik kapal. Tapi karena aku kurang jago berenang, mending kita naik kano aja yuk. Ikutin terus. Teman jalan nih katanya di sini juga terumbu karangnya tuh cantik-cantik, jadi kita bisa snorkeling lihat keindahannya. Yuk. Tapi Marcel nggak mau nih diajakin. Gimana kalau abang kameramen nemenin? Oh, ayo, cakep, ayo. Wah, Marcel dan Reza beda pilihan nih. Tapi itu nggak jadi masalah, karena di Pantai Senggigi kamu bisa cobain banyak hal. Kamu bisa ikutin Reza kalau doyan melihat keindahan bawah laut. Di sini, kamu bisa melihat banyak terumbu karang dan juga ikan-ikan yang lucu. Apakah menikmati keindahan Pantai Senggigi hanya bisa lewat bawah laut? Oh, tentu saja tidak. Kamu bisa ikutin caranya Marcel nih. Main kano bisa jadi pilihan tepat buat teman jalan yang pengen menikmati pemandangan menawan di Pantai Senggigi. Nah, main kano ini ada tipsnya. Kamu bisa meluruskan kaki ke depan kalau sudah merasa seimbang. Berhubung Marcel cemen, gak bisa berenang, jadi doi cari aman aja. Adeh. Setelah puas main di laut, kamu bisa nikmatin Pantai Senggigi sambil minum kelapa dan makan gorengan. Wah, ini sih combo maut. Setelah puas main air, Reza dan Marcel melanjutkan perjalanan ke Taman Wisata Suranadi. Wah, mau ngapain ya teman jalan? Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, nih sekarang kita lagi ada di Taman Wisata Alam Suranadi. Kita mau teduh-teduhan di sini kan, Tamasya? Bukan dong. Kita mau makan sate bulayak khas di sini pokoknya. Oh, karena memang deket sini kebetulan. Deket sini. Wah, jadi sambil bisa lihat juga ada monyet-monyet di sini ya kan? Banyak banget. Enggak. Udah, kita mending makan aja yuk. Jalan-jalan. Let's go. Udah kecium nih wanginya nih. Enak wanginya saya. Wah,
Parfum gua kan? Bukan dong. Satenya dong. Kita coba sini. Halo Ibu. Halo. Oh ini Bu ya, sate bulayak Bu ya? Ya, Nah, jadi bulayak itu sebenarnya apa Bu? ini lontongnya tadi Oh, lontong. Iya. Cuma dibungkusnya pakai daun aren. aren. pisang ya. Ini bulayaknya, ini Ya, satenya. ini Terus yang bikin beda sate bulayak sama sate lain itu apa, Bu? Bumbunya, Bumbunya kenapa gitu, Bu? bumbunya pakai santan sama bumbu lengkap. Oh, khas bumbunya ya, nggak ada Ya, kacang-kacangnya. yang nggak sama sate ada. madu. Ini kalau satenya Bu ada sate apa aja? Ada daging, hati, usus, ayam. Mau campur bisa. Campur bisa, kita Ya. pokoknya pengen nyobain semuanya Bu ya? Ya. Oke, kita pesen ya. Ya. Siapa di sini yang doyan makan sate? Wah, emang sate tuh comfort foodnya banyak orang ya teman jalan. Sate juga salah satu makanan yang gak aneh untuk dimakan saat siang ataupun malam. Nah, Lombok juga punya sate khasnya nih, sate bulayak namanya. Saus yang digunakan bukan saus kacang kayak pada umumnya, tapi saus dengan bumbu pelalah. Rasa sausnya khas Lombok banget, gurih-gurih pedas gitu. Wah, pesanan Reza dan Marcel kayaknya udah mau jadi tuh. Cobain yuk. Ini dia nih teman jalan, sate yang mesti kita cobain dan ini bulayak. Bulayak yang tadi nih, yang tadi pakai daun aren. Bisa ya? Kita coba dulu lah. Cobain dulu. Yuk. Gurih ya. Gurih, unik ya ini. Kayaknya gara-gara pakai daun aren ini deh, Cak. Jadi ngasih cita rasa gurih ya. Ya, itu kan memang karena proses masaknya juga lama gitu. Dan dia nggak pakai santan, nggak pakai garam. Tapi ada Gurihnya. Ini daging. Ini ati, ini Usus. usus nih. Coba dulu yang daging ya. Ayo. Jadi teman jalan, ini tuh potongan dagingnya kecil-kecil. Kecil. Tapi porsinya kita dapat 20 banyak ya, tusuk. 20 ya. Jadi tetap kenyang. Bayangin. Bumbunya gimana, Sob? Enak. Jadi dia kayak rendang tapi masih basah gitu ya. Oh, jadi kayak dia daging sate dibakar, dilumuri bumbu rendang. Pedes ya? Kalio gitu ya. Pedes ya. Pedas. Nah, Belakangan masuk. kalau aku sih doyan tuh sate yang pedes-pedes asin gini daripada yang manis-manis. Jadi buat teman jalan yang doyan yang pedes-pedes Cocok kayak banget aku cocok nih. Nyobain wisata alam udah, isi perut makan sate juga udah. Nah sekarang kita cobain eksplorasi wisata olahraga alias sport tourism yang lagi happening di Indonesia. Dari Taman Suranadi, kita bergeser ke Holiday Resort Senggigi, tempat diadakannya Ironman 70.3. Para atlet triathlon sudah mulai mempersiapkan diri untuk race keesokan hari. Panitia penyelenggara menyediakan spot bike mekanik, jadi peserta bisa mengecek kondisi sepedanya agar tetap prima. Selain itu, para peserta juga melakukan daftar ulang untuk mengambil nomor peserta. Ada juga Ironman Village, tempat para atlet ngumpul dan bercengkrama. Ada banyak booth yang menjual berbagai sarana dan prasarana penunjang kebutuhan para atlet, mulai dari berbagai outfit yang didesain untuk race, sarana latihan para atlet, hingga nutrisi yang dibutuhkan atlet-atlet Ironman. Wah, seger banget. Segar banget, Bu. Ini teh ini manfaatnya apa? Teh itu supaya energi lebih seger. Jadi nggak ngantuk Nggak kalau ngantukan, olahraga. Iya. Kalau ini supaya pada saat olahraga lebih panjang. Terus pembuluh darahnya tuh menjadi lebih lentur. Betul. Jadi langsung ngerasa kayak atlet. Banget. Kan kita semua dukung Ironman 70.3. Itu yang paling penting. Iya. Kita rame-rame ngumpul di sini. Kita lanjut Betul. aja gimana ya? Jalan-jalan? Let's go.
Hari baru, mari sambut dengan semangat baru. Biarpun matahari masih malu-malu, tapi panitia dan peserta udah siap siaga tanpa ragu. Buat kamu yang belum tahu, Ironman adalah event triathlon terbesar di dunia. Lebih dari 55 negara menyelenggarakan event ini. Bisa dibilang Ironman adalah event tertingginya para atlet triathlon. Namanya juga ajang triathlon. Para peserta nantinya akan menempuh 3 jenis balapan. Pertama, mereka akan berenang sejauh 1,9 km. Selanjutnya, mereka akan mengayuh sepeda sejauh 90,1 km. Terakhir, mereka akan berlari sejauh 21,1 km. Wah, balapannya udah mau mulai deh kayaknya. Kita lihat yuk, jalan-jalan, let's go! Nah, sekarang kita udah ada di garis start dari Ironman 70.3. Iya, jadi para atlet yang berlomba di sini akan menempuh 3 course. Yang pertama mereka harus berenang, terus bersepeda dan berlari hingga akhirnya menyentuh garis finish. Waduh, seru banget kayaknya. Kita lihat aja keseruannya yuk. Jalan-jalan, let's go! Wah, pesertanya udah pada siap nih. Tapi mereka datang berlomba tidak sendirian, karena di sini pun banyak keluarga yang mendukung. Ironman 70.3 Lombok ini merupakan ajang Ironman pertama setelah tertunda selama 2 tahun. Sebelumnya, ajang ini seharusnya berlangsung pada Juli 2020. Gak cuma peserta, warga-warga yang menyaksikan juga antusias loh teman jalan. Oke, balapan dimulai. Para peserta secara bertahap mulai balapan renangnya. Berenang dengan jarak tempuh 1,9 km mungkin kelihatan pendek, tapi banyak rintangan yang dihadapi para peserta loh. FYI teman jalan, kolam renang ukuran Olimpiade aja panjangnya 50 meter. Jadi peserta Ironman berenang setara 38 kali panjang kolam renang Olimpiade. Iya, 38 kali. Apakah tantangannya itu aja? Enggak dong pastinya. Berenang di laut itu beda dengan berenang di kolam. Karena diadakannya pagi, cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi peserta. Kerasnya terjangan ombak juga nggak bisa dianggap enteng loh. Tenaga yang harus dikeluarkan peserta harus berkali lipat. Wah, udah ada yang selesai tuh. Setelah menyelesaikan balap renang, para peserta lanjut ke balap sepeda. Para peserta bersepeda mulai dari Senggigi hingga Bundaran Batu Jai. Setelah itu mereka akan putar balik menuju Senggigi. Ironman 70.3 Lombok bukan jadi ajang pertama bagi kebanyakan peserta. Cuaca panas ditemani udara yang lembab membuat banyak peserta merasa jadi cepat lelah. Bersepeda sejauh 90,1 km membuat beberapa peserta mulai merasa kram. Gimana enggak? Bayangin aja, kamu sepedaan dari Jakarta sampai Tol Cipularang. Balapan terakhir adalah balap lari. Para peserta berlari di sepanjang Senggigi. Trek yang naik turun membuat balapan ini menjadi super melelahkan. Saking melelahkannya, beberapa peserta memutuskan untuk jalan kaki aja. Bahkan, beberapa peserta juga mengalami kram dan membutuhkan bantuan medis. Wah, balapan semakin memanas ya teman jalan. Sebagai informasi, cut-off time atau waktu maksimal dari Ironman 70.3 Lombok adalah 8,5 jam. Jadi lewat dari jam tersebut, peserta dinyatakan gugur teman jalan. Teman jalan, nih kita sekarang lagi berdiri deket garis finish dari triathlon Ironman 70.3 ini nih. Betul banget. Waktunya ini udah sekitar 3 jam ya, hampir 4 jam malah. Hampir 4 jam dan Iya. sekarang juga para atlet udah menempuh tahap terakhir, jadi mereka sedang berlari menuju garis finish ini. Betul banget. Jadi bentar lagi kita bakal tahu nih siapa yang bakal jadi pemenangnya. Iya, dan juaranya nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Jadi masing-masing kategori usia itu punya pemenangnya masing-masing. Wah, dan sebentar lagi kita bakal tahu siapa aja juaranya. Tapi kira-kira nih ya, Ah. juaranya orang Indonesia bukan? Nah. Tuan rumah bukan? Iya, tuan rumah bukan apa-bukan ya. Kita tungguin aja yuk. Jalan-jalan. Let's go. Para peserta sudah melewati 2/3 dari balapan. Perlahan tapi pasti, para peserta udah mulai mendekati garis finish. Nah, udah kelihatan tuh. Peserta pertama yang berhasil menyelesaikan balapan adalah Andi Wibowo dengan total waktu 4 jam 22 menit. Setelah Andi, peserta lain pun mulai bermunculan di garis finish. Peserta wanita pertama yang menyelesaikan balapan adalah Inge Prasetyo dengan catatan waktu 4 jam 58 menit. Setelah semua peserta menyelesaikan balapan, mereka diberikan waktu untuk beristirahat.
Setelah itu, mereka dikumpulkan kembali untuk menyaksikan pengumuman dan penyerahan plakat pemenang. Wah, selamat ya buat para pemenang. Teman jalan, ajang Ironman 70.3 Lombok gak cuma jadi ajang balapan. Banyak dari peserta menjadikan Ironman 70.3 sebagai ajang pembuktian diri. Seperti nenek yang satu ini nih. Teman jalan, nggak ada kata terlambat ya Nggak Mas. ada, Cak. Karena sekarang kita lagi bersama Miss Agnes from California yang sudah menginjak usia 71 tahun dan baru menyelesaikan triathlon Ironman 70.3 ini. Keren banget, Cak, ya. First we want to say congratulations. Thank you. Congratulations, Miss Agnes. Thank you. So, Miss Agnes, how's the race? I like the race here because number one, Lombok is rugged and it's very challenging. What's the hardest part of this triathlon? The hardest part of this triathlon is the run because of the heat, and we did 2 hills and we repeated those hills. Ya karena But the cuacanya heat dan is nanjak. scorching. Betul. Yeah. But you made it. I mean, I made it. how can you stay fit? at How this do age? I stay fit? Well, I'm one of those people that exercises 5 days, 6 days a week. I swim, I cycle, I run, I lift weights, and I go to yoga. So my full-time job is my body. I've done about 15 or more 70.3 races, and I've done 5 full Ironman. Congratulations and thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Jalan-jalan. Let's go! Teman jalan. Sekarang kita udah di Pantai Nipah nih ya. Nih Pantai Nipah ini cantik banget ya. Cantik banget, tapi kita di sini bukan buat menikmati keindahan pantainya aja. Oh, bukan wisata biasa karena di sini juga teman jalan ada kawasan ekosistem esensial penyu. Betul banget. Nih, kita pengen tahu konservasi penyu itu kayak gimana. Yuk, lihat aja ke dalam yuk. Jalan-jalan. Let's go. Pantai Nipah mungkin belum jadi top of mind bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Tapi keindahan Pantai Nipah nggak perlu diragukan lagi. Hamparan pasir ditemani birunya air laut membuat siapapun yang melihatnya akan terpukau. Dari Pantai Segigi, kamu bisa menempuh waktu perjalanan selama 30 menit aja. Gak cuma ada pantai dan laut, di Pantai Nipah ini juga ada kawasan konservasi penyu. Kawasan ini dikelola oleh teman-teman Turtle Conservation Center Nipah sejak tahun 2018. Ada beberapa jenis penyu yang dikonservasi, antara lain penyu sisik, penyu lekang, dan penyu hijau. Nantinya, setelah penyu berusia 2 bulan, mereka akan dilepas liarkan. Nah, kira-kira berapa ya tarif buat merasakan wisata edukasi ini? Tenang teman jalan, TCC Nipah tidak mengungut biaya. Tapi mereka tetap menerima donasi berapapun yang pengunjung berikan. Teman jalan. Sekarang kita udah bareng nih sama Mas Fikri, ketua TCC Nipah. Iya, selamat datang di tempat kami. Mas Fikri, kita penasaran di Pantai Nipah ini kan tempat wisata. Betul, Kenapa betul. penyu bertelur di sini? Apakah memang habitat alaminya atau? Betul Mas, jadi di sini di Pantai Nipah memang habitat aslinya penyu. Karena di sini kita punya 3 jenis juga Mas. Apa aja 3 jenisnya? Yang pertama ada namanya penyu hijau, yang kedua ada namanya penyu sisik, ada yang ketiga ada namanya penyu lekang juga Oh, Mas. 3 penyu yang biasa bertelur di sini Iya, yang memang betul, menjadi betul. habitatnya Iya, Pantai Nipah ini ya. betul. Terus di usia berapa sih penyu-penyu itu bisa dilepas lagi ke pantai? Kalau secara alaminya begitu menetas itu harus dilepas sebenarnya ke pantai. Cuman kami di sini karena ada kolam penangkaran, jadi ketika dia sudah menetas kita masukkan dia ke dalam kolamnya. Itu paling lama 2 bulan Mas. Berarti ini kita boleh coba ngelepas penyu ke laut. Bisa. Nah, ini bayi penyu atau tuki yang mau kita lepas Iya, Pak ya. Betul. Jenisnya apa nih Pak? Ini jenis lekang.
Apa yang nggak boleh kita lakuin nih Pak di saat kita ngelepas penyu ini? Jadi tata caranya harus gimana nih Oh Pak? iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita punya sesuai dengan anjuran apa yang kita dapatkan dari ahlinya. Jadi ketika kita mau melepas dia kembali lagi ke habitat aslinya, itu jangan dipegang ya. Oh, nggak Jadi langsung kita tuang gitu saja, biarkan mereka nanti jalan sendiri. Oh, jadi dituang di pantai aja gitu ya, dia yang berlomba-lomba menuju laut gitu ya. Iya. Nih, Ya udah, kita liatin aja langsung ya. Yuk. Apakah mereka bisa? Wah, penyunya udah lepas teman jalan. Semoga dengan adanya Turtle Conservation Center NIPA, kelestarian penyu bisa terus terjaga. Tapi sayangnya perjumpaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan seru lainnya di Jalan-Jalan setiap minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!